Pemirsa, Komisi 4 DPRD Banjarmasin menggelar rapat kerja sekaligus mengenalkan anggota komisi kepada Dinas Kesehatan Banjarmasin jelang tengah hari Senin 14 Oktober 2024. Dalam gelaran rapat ini kada hanya mengenalkan anggota komisi, tapi terbahas pula mengenai bantuan pelayanan kesehatan untuk warga miskin. Komisi 4 DPRD Banjarmasin menggelar rapat kerja sekaligus mengenalkan anggota komisi kepada Dinas Kesehatan Banjarmasin jelang tengah hari Senin 14 Oktober 2024. Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin Nelly Listiani Wahitakuni Prima TV usai rapat kerja mendakan dalam gelaran rapat ini kada hanya mengenalkan anggota komisi, tapi terbahas pula mengenai bantuan pelayanan kesehatan untuk warga miskin. Karena hanya ada 2 daerah di Kalimantan Selatan yaitu Banjarmasin dan Kota Baru yang warga miskinnya mendapatkan bantuan pelayanan kesehatan. Politisi Partai Gerindra ini pun menyatakan sangat mendukung program tersebut sehingga keluhan terkait dengan anggaran dari program pelayanan kesehatan ini nantinya akan disampaikan pada Badan Anggaran DPRD Banjarmasin. Untuk anggaran mungkin ini kan kami maksudnya mendengar masukan dari dinas-dinas yang terkait, dan untuk bidang anggaran sendiri nanti ada bidangnya masing-masing, teman-teman masing-masing. Mungkin kami lebih memantau mungkin ke bidangnya anggarannya, untuk karena setiap keluhan tadi sudah kami susun, catat, kemudian mungkin Pak Saud tadi dari Komisi 4 dan beliau tetap di anggaran, mungkin bisa Komisi 4 berarti tetap akan memperjuangkan anggaran untuk insya Allah karena berhubungan dengan masyarakat, jadi karena kami wakil dari rakyat, mungkin itu yang siang malam jadi dihubungi masyarakat lah, jadi kami memajukan ke atasnya lagi. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Tabiun Huda menambahkan anggaran BPJS yang ditanggung Dinas Kesehatan Banjarmasin di tahun 2025 sekitar 57 miliar rupiah yang akan digunakan oleh sekitar 120.000 jiwa. Tabiun Huda memandangkan warga Banjarmasin yang menggunakan BPJS akan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan baik di puskesmas hingga rumah sakit. Sekitar kalau totalitasnya itu sekitar 57 miliar. Untuk anggapan itu 98%. Untuk orang miskin yang tahun 2025. Oh 2025. Nah, rencananya. Itu naik artinya kita kan perlahan. Ya, naik. Sebelumnya kan cuma kita posisi di 80%. 80% berapa tuh? Lupa saya angkat. Tapi kalau 95% kan kita sudah nambah 37.000. 37.000. Nah, maksudnya nambahnya 37.000 kan? 37.000 jiwa. Totalnya yang dari 95% tadi? Kan dari 80 naik ke 95, nambahnya 37.000 jiwa. Oh, tambahnya 37.000. Jadi kalau totalnya berapa tuh, Bang? Totalnya lupa saya. 100 ribuan ada nggak? Kalau 98 lebih. 98.000 lebih? Kalau 95 itu berarti kalau 98.000 tadi tambah 30.000 lagi ya? Oh, tambah 30.000. Tambah 120.000. Ya. Oh iya. Jadi kalau sebelumnya di bawah ke 80% sekitar 80 ribuan berarti Pak? 85.000. Selain rumah sakit, berapa puskesmas kita di sudah Pak? Kita 28 Jadi di situ-situ Pak kita ada lagi kerjasama dengan. Jadi BPJS itu di mana saja bisa berobat. Jadi kan tetapi di KPTB mana BPJS. Jadi yang punya pemerintah kita ada 28 puskesmas, 1 rumah sakit. Tapi kalau dalam keadaan darurat dia boleh di mana saja. Jadi tidak bingung lagi lah kalau rumah sakit rujukan apa segala adalah yang kapan kota sama kapan masyarakat miskin.